Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu wa la mudilla lahu wa may yahdihillahu wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Di bulan suci Ramadan ini, hendaklah kita sebagai umat muslim perbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita masih diberikan nikmat untuk beribadah di bulan suci Ramadan pada tahun ini. Dan tak lupa pula juga kita hadiahkan kepada baginda alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Materi kultum puasa Ramadan kali ini berjudul berpuasa tapi tidak solat. Berpuasa tapi tidak solat, sama saja ia melupakan rukun terpenting dari agama Islam, yaitu solat. Solat adalah tiang agama bagi umat muslim. Barang siapa yang berpuasa tapi ia meninggalkan solat, sama saja puasa dia tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena dia meninggalkan rukun terpenting di agama Islam. Salat itu sebagaimana tiang agamanya setelah tauhid. Salat itu merupakan rukun Islam yang kedua. Seperti umpamanya ada batu bata tersusun tegak. Batu bata ini umpamanya adalah rukun Islam. Rukun Islam pertama ialah syahadat. Rukun Islam kedua ialah salat. Rukun Islam ketiga ialah puasa. Rukun Islam keempat ialah zakat. Rukun Islam kelima ialah haji dan umrah bagi yang mampu. Jadi, jika syahadat dan solat ditarik solatnya, umpamanya batu bata ditarik yang keduanya, semuanya akan rubuh. Maka dari itu, jika kita berpuasa tapi kita meninggalkan solat, maka sama saja kita tidak melakukan apa-apa. Jadi sama saja kita melakukan rukun Islam setelah solat, tapi solat kita tinggalkan. Bisa kita ambil ayat dari Al-Quran, Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka dari itu, apa yang bisa kita ambil dari ayat tersebut? Jika kita sudah mengerjakan solat dengan baik, maka hidup kita akan lebih baik ke depannya. Dan Allah akan menjauhkan dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Jika solat saja kita lakukan, maka amalan-amalan rukun Islam yang di atas solat maka akan terlaksanakan dengan baik. Jabir meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, batas antara seseorang dengan kekafiran ialah meninggalkan solat. Hadis riwayat Muslim. Berpuasa tapi tidak solat atau tidak berjamaah, itu adalah pertanda bahwa dia berpuasa hanya untuk ikut-ikutan, atau berpuasa hanya kerabatnya berpuasa, atau mengikuti orang tuanya berpuasa. Dia tidak berpuasa untuk Allah Subhanahu wa taala. Jika dia berpuasa untuk Allah Subhanahu wa taala, maka di balik puasa itu ada rukun Islam yang dia kerjakan, yaitu solat. Padahal kewajiban-kewajiban itu merupakan salah satu hal yang utuh, yang satu menguatkan yang lain. Maka dari itu, di bulan Ramadan ini, marilah kita perbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Maka dari ayat tersebut kita disinggung untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada Ramadan kali ini, karena kita tidak tahu ke depannya, bulan Ramadan depan, apakah kita masih ada di dalam dunia ini atau kita sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu perbanyaklah berzikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin hanya ini kultum Ramadan kali ini yang ana sampaikan. Wabillahi taufik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.